Shalom. Haleluya. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Boleh Bapak Ibu berjabat tangan, bersalam, fellowship satu sama lainnya, katakan selamat Paskah. Haleluya. Biarlah hari ini kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami takkan gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih dahsyat lagi nyatakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau telah mati dan telah bangkit bagi setiap kami Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau terus ada di tempat ini Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami Tuhan, persembahan yang terbaik Tuhan. Dan juga kami ingin rindu juga mendengarkan tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya berkaryalah Engkau bagi hidup setiap kami Tuhan. Lawatan-Mu hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Oh ya rada pasyada batakala pagesi. Kami minta Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan melalui ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami letakkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat gedung ini Tuhan, dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Kiranya penjagaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada mara bahaya yang datang kepada kami saat kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus.
Engkau jagai kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat alat yang kami pakai, alat musik, sound system, multimedia, listrik Tuhan. Kiranya Engkau jaga kami ya Tuhan Yesus. Engkau rapi siap kami Tuhan yang melayani, dan juga umat-umat-Mu yang sedang ada di tempat ini dan menuju tempat ini Tuhan. Berkati siap kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau teduhkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memandang Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh ya dada batakara laba ya shira daba 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 shira. Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Nyatakan kepada Tuhan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari Bapak Ibu saja dari awal nyatakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kita imani pada siang hari ini. Dia Kau mengasihi kami, Tuhan. Cinta daku jalanku hidup, bahkan rela dikandalanya diselamatkanku. Mari buka kedua tanganmu, mari angkat suaramu, nyatakan, sambutlah Yesus, Tuhan. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Sambutlah Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, puji Tuhan, mari angkat suara sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya rada bada bada karala baya syada bada 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 baya syada bada bada. Mari minta urapan Tuhan. Mari minta lawatan Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Oh, ya rada bata karala baya syada bada 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 bada. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suaramu. Oh, ya rada bata karala baya syada bada 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 bada. Oh, ya rada bada 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 karala baya syada bada bada.
bagi kami. Oh ya nana mata karala baya syada. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, haleluya, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak terima sembah kami. Bagi-Mu segala kemuliaan, segala hormat, pengagungan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau Allah yang hidup bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Tak pernah terlambat Engkau memberkati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Tuhan, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, nyatakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati bagi kami, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati menebus kami, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Ya Tuhan, betul Engkau Tuhan bangkit jadi Raja ya Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ya Tuhan mau berdoa ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan lawatan roh Allah bagi bangsa yang kami cintai, Indonesia ya Tuhan. Kami yang penuh kasih, kiranya ada kebangkitan besar atas ekonomi dari setiap aspek kehidupan yang ada di negeri kami, sampai Indonesia menjadi kemakmuran bagi nama Tuhan. Dan kiranya roh-Mu ya Allah terus memenuhi para pemimpin bangsa kami yang akan memimpin negara dengan hikmat ilahi dan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu, serta khusus gembala-gembala yang kami kasihi yang ada di keluarga besar GBI Medan Pelaja, sehingga setiap kali hamba-hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, maka Allah bekerja dahsyat. Kami seluruh umat-Mu ya Tuhan, kiranya umat-Mu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, agar menjadi manusia rohani seutuhnya yang menerima seluruh janji-janji Allah. Kami juga berdoa atas pembangunan rumah Tuhan, rumah persembahan, rumah Bapa kami. Terus serahkan kepada tangan kedaulatan Allah yang kami akan menyelesaikan seluruh pembangunan. Terkhusus pembangunan RAP dapat diselesaikan sempurna sehingga akhir bulan Maret dapat selesai. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagi Tuhan seluruh kemuliaan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikiran kami. Haleluya, amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih semangat lagi, kita puji Tuhan, agungkan Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Bagimu segala pujian, kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan kami. Kami umat percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat siang. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita semua diberkati. Amin. Boleh katakan salam kiri kanan depan belakang, katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi. Haleluya. Sebab Tuhan telah bangkit mengasihi setiap kita. Dia Tuhan yang sangat ajaib bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Boleh angkat tangannya tinggi. Haleluya. Ada 1, ada 2. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan shalom, selamat bergabung di keluarga besar GBI Stomo Tower. Kita semua adalah keluarga besar di tempat ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita hadir, ikuti, tertanam dalam FFA yang ada. Yang percaya katakan amin. Kita siap bertumbuh di tempat ini, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan, kita puji Tuhan, sorak-sorai, haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersorak, lambaikan kedua tanganmu, nyatakan Allah bangkit. Bersorak, nyatakan hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak, nyatakan hey. Allah bangkit,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Mari jemaat yang bersemangat, nyatakan pujian ini. Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. umat pemenang. Siapa nyatakan Allah bangkit bersorak, nyatakan dahsyat. Hey, Allah bangkit berjanjilah mengalahkan musuh kami Tuhan dan membebaskan kami yang terikat. Yeah. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Hey, Allah bangkit berjanji. Oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Allah bangkit. Allah Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 terpujilah Engkau ya Tuhan. Masih siap memuji Tuhan lagi Bapak Ibu? Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyembahku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Oh, Jesus is so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me.
haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan yang berkuasa sanggup mengubahkan hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dan tak pernah meninggalkan kami. Berdaulat dan bertahtalah Engkau atas kami ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Dengan segala hati nyatakan kepada Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan bagi kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan lebih lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
katakan sekali lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan lebih yakin katakan, Engkaulah Tuhan. Yes, Master. Ya Raja, ya Tuhan kami. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, yes, ku katakan, yes. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul hari ini di tempat ini, kami boleh mengenal akan kuasa kebangkitan lebih lagi. Biarlah Tuhan setiap kami Kau boleh memegang tangannya. Karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan, bahkan Kau tidak akan membiarkan, Kau tidak membiarkan kami. Oleh karena itu kami tangkap Kau Allah yang peduli bagi kami. Biarlah Tuhan terus menerus Engkau sendiri yang menata setiap langkah kami, ya Tuhan. Dan untuk itu kami tahu kami perlu keberserahan hati, keberserahan diri kami. Biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengatakan kepadamu, Tuhan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami takkan takut, Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Dan Engkau Allah yang telah memberikan kami solusi, janji, kemenangan, kebenaran. Bahwa ada kuasa, itu kuasa kebangkitan yang tidak akan bisa menghentikan hidup kami. Dan dalam semua itu bawalah kami kepada tingkat kedewasaan, ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh teguh akan kuasa kebangkitan yang berlaku dalam hidup kami. Ini doa kami, biarlah setiap kami pada hari ini lebih lagi menyiapkan hati untuk mendengar kiranya sebagian daripada sabda-Mu, kebenaran-Mu. Terpujilah nama Yesus, hanya dalam nama-Mu kami siap sambut. Mari sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin, amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kebangkitan melawan kuasa duniawi. Amin, saudara. Bukan hanya kita bangkit untuk melawan kuasa duniawi, tapi kita akan bangkit untuk mengalahkan kuasa duniawi. Saudara perlu tahu bahwa kuasa duniawi itu bekerja dengan begitu hebatnya dalam peristiwa menuju kematian, dan bahkan sampai dengan sejauh mereka mencoba, yaitu menghalang-halangi janji Tuhan bahwa Dia akan bangkit. Mari kita perhatikan Alkitab kita di Matius 27. Matius 27 kita perhatikan dari ayat
62 kita simak bagian akhir saja daripada ayat 62 dan kita akan baca seterusnya sampai ayat 66. Demikian firman Tuhan. Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, astaga saudara, siapa kira-kira yang dimaksud ini? Si penyesat itu, mereka bilang, itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Orang-orang yang mulutnya itu perlu disetel, saudara ya. Karena kita umat Tuhan ini selalu bela, saudara ya, kebenaran. Penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita perhatikan apa sih yang sebenarnya kepentingan daripada wali negeri ataupun yang sering kita terjemahkan sebagai gubernur, yaitu Pilatus, Pontius Pilatus. Saudara, kalau kita perhatikan di Matius 27 ayat yang ke-23 sampai 24 kita perhatikan, kita akan bisa sedikit melihat sebenarnya maksudnya si wali negeri ini apa. Dia katakan, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Saudara, wali negeri ini adalah orang yang kemudian mendapat SK legalitas dari Kaisar. Kaisar apa? Kaisar Romawi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, maka kekaisaran Romawi itu sudah menyebar kemana-mana dan bahkan sampai ke ini saudara ya, sampai ke Mesir. Jadi saudara, di setiap daerah terbentuklah yang namanya provinsi. Tentu pemimpin tertinggi dalam tiap provinsi adalah governor, bukan governor saudara ya, itu yang lama di DKI saudara ya, governor. Nah saudara, maka penilaian, evaluasi daripada tiap-tiap gubernur yang ada adalah kurang lebih begini. Apakah kira-kira kau bisa mengamankan negeri ini? Atau nanti malah kacau? Karena saudara, kita mengerti enggak gampang juga untuk mengamankan, menertibkan wilayah yang dijajah, saudara ya. Seperti enggak gampang juga kita menertibkan wilayah di daerah Papua sana yang masih sampai hari ini mencoba melawan kedaulatan NKRI. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, Pontius Pilatus akan segera dicabut SK-nya bila dia terbukti tidak mampu menertibkan wilayahnya. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang para imam cenderung orang Saduki saudara ya, dan orang Farisi, mereka tahu ini, mereka tahu titik lemah daripada gubernur. Maka mereka memainkan titik lemah ini. Yaitu apa? Kalau kita ribut, nah pasti dia akan turuti kemauan kita. Itu dia saudara. Sedangkan Pontius Pilatus sendiri, dia cukup tahu saudara ya perkembangan di daerahnya. Apalagi sudah masuk ke daerah Yerusalem. Boleh dikatakan ibu kota saudara ya. Memang ibu kota. Jadi saudara, sudah jauh hari gubernur pasti sudah dengar tentang Yesus Kristus.
Saudara, di tengah-tengah masyarakat, Yesus Kristus ini adalah pribadi yang memukau, saudara ya. Maka saudara, Alkitab mencatat ada 37 ya mujizat yang dia lakukan. Tapi saudara, Yohanes mengatakan kalau semua mau dicatat, nggak cukup semua buku di dunia ini, katanya saudara ya. Nggak cukup buku di dunia ini untuk menampungnya. Saya kira itu adalah suatu bahasa kiasan, tapi itu menggambarkan, wah, pribadi Tuhan Yesus ini cukup menggegerkan. Di mana-mana dia melakukan suatu tanda-tanda heran dan mujizat. Dan orang semua berkumpul mencari, mengejar dia. Saudara yang kasih Tuhan, pasti. Dengan akal sehat, gubernur sudah tahu tentang dia dan sudah menyelidiki tentang dia. Dan saudara, setahu gubernur dan juga berdasarkan apa semua yang dituduhkan pada Tuhan Yesus, orang ini tak punya salah. Tapi saudara, karena dia dirongrongi oleh ancaman bahwa akan terjadi demonstrasi, kericuhan, ketidaktertiban, akan pecah saudara suasana di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dia takut. Maka dia kurangi prioritas kebenaran demi apa saudara? Prioritas jabatannya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Itulah salah satu daripada roh duniawi yang bekerja, yang mengerti katakan amin. Kemudian saudara, kita mulai melihat di dalam, kita coba lihat apa yang dia perintahkan tadi sesuai dengan perintahnya untuk mengutus langsung, mengiyakan langsung permintaan daripada pemimpin-pemimpin di tempel, di bait Allah. Mereka datang menghadap kepada dia dan mereka minta, tolong diutus tim penjagaan ke makamnya Tuhan Yesus. Kita lihat saudara, ada sedikit catatan penggalian sejarah, arkeologi gitu saudara ya. Ada setidaknya 30 prajurit Romawi yang ditugaskan menjaga makam tersebut. Saudara ya, kenapa? Karena mereka juga sadar bahwa yang dihadapi nanti belum tentu hanya 2, 3 atau 12 orang, bisa jadi 1000 orang datang untuk mencoba melakukan apa-apa. Dan 30 orang ini juga kemungkinan rolling, ganti-gantian, per 3 jam, ganti-gantian, ada istirahat, ada yang jaga, ada yang istirahat. Cukup mantap penjagaan yang ditugaskan ke tempat itu. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus telah dimasukkan ke makam, maka digelindingkanlah batu seberat 2 ton menutup makam. Batu seberat 2 ton. Maka pasukan itu menyegel batu itu dengan segel kekaisaran Romawi. Wah, ini sudah sangat resmi. Saudara, segel itu biasanya kalau zaman dahulu adalah seperti lilin yang cair tapi berwarna, lalu ditempelkanlah semacam besi yang ada tandanya ataupun cincin. Dan itu diikat dengan tali persis seperti konsep penyegelan oleh polisi yang ada di zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu, sudah tidak boleh melewati. Lalu kemudian bagi orang yang mencoba merusak segel ini, itu adalah kejahatan yang besar. Jadi enggak ada yang berani. Nah saudara, prajurit yang meninggalkan pos jaga juga bagi mereka berlaku hukuman mati. Lalu bagi prajurit Romawi, rasa takut akan hukuman itu menghasilkan pelaksanaan tugas secara sempurna. So, pertanyaan buat kita sekarang, ada enggak celah untuk jasad, untuk Tuhan Yesus tubuhnya boleh dicuri dan dibawa lari lalu dikembangkan suatu fitnah? Berdasarkan ini tidak mungkin ada peluang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Luar biasa saudara. Saya kira Allah di surga dan malaikat juga sudah geli saudara melihat ulah daripada manusia ini, ulah daripada
pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, ulah daripada tentara-tentara, dan mereka hanya makhluk di surga, malaikat di surga hanya bisa mengatakan, ada-ada aja orang ini. Apa iya mereka pikir mereka bisa menyetop kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara ini kasih Tuhan, mau bagaimanapun perkara di dunia ini menyetop perjalanan hidup Anda tidak bisa jika pada Anda ada kuasa kebangkitan. Tak ada satupun kuasa, bahkan kuasa yang terparah yaitu maut pun tak bisa menghentikan saudara. Maka saudaraku ini kasih kita lanjutkan Matius 28 1-6. Matius 28 ayat 1-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wah, ini seperti mengolok-oloki saudara ya. Apa sih yang bisa kalian buat untuk menghalangi rencana Allah? Amin saudara. Dan kita melihat betapa kokohnya langkah Tuhan Yesus menuju hari kematian dan bahkan hari kebangkitan. Tidak ada satupun langkah gentar yang dia tunjukkan. Amin saudara. Karena semua bagi dia ini adalah suatu hal yang terlalu sepele. Saudara ingat apa yang dia katakan? Aduh, kalau saya mau, saya tinggal perintahkan, maka satu kompi malaikat akan datang membela saya, saudara. Tapi langkah dia untuk menuju kematian dan kebangkitan itu tidak ada satupun rasa gentar, setetes pun rasa gentar. Kalau Tuhan Yesus berjalan seperti itu, mungkin saudara, maksudnya adalah supaya setiap kita pun jadi seperti itu. Tak ada seharusnya langkah gentar ketika Tuhan Yesus, pahlawan kita, raja kita, dan gembala kita menuntun hidup kita setiap waktu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dan oleh karena itu malaikat, saya bayangkan dia duduk di batu, duduk dulu di sini. Biar kalian tengok dulu, gitu. Betapa santainya kami melihat semua ulah kalian itu nggak ada artinya. Amin saudara. Berapa orang di sini percaya ada malaikat yang membela? Kau harus percaya itu. Ketika kau senggol orang di tengah jalan, ya orang itu malah minta maaf bagi kamu padahal kau yang salah. Mungkin malaikat Tuhan bekerja di tengah situasi itu. Benar saudara ya? Ada aja cara malaikat itu bekerja sehingga nggak masuk akal kok bisa jadi begini, kok bisa aku luput, lolos dan selamat. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa cukup satu malaikat saja. Bagi malaikat 2 ton itu nggak ada apa-apanya. Amin saudara. Alah, banyak kali lah gaya kalian katanya ya. Nih, zuk, batunya bisa berguling-guling-guling saudara. Amin saudara. Banyak kali lah cerita orang-orang Romawi ini, sok keras semuanya, sok gagah semuanya. Dan bahkan saudara, apa yang terjadi ayat 4, dan penjaga itu semua gelek. Amin saudara. Gelek. Apa ini katanya. Amin saudara, tadi begitu gagah. 30 orang. Siap. Kamu siap. Tiba-tiba malaikat datang duduk di batu, mereka halo gitu. Amin saudara. Tak ada langkah gentar berjalan sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Biarlah kita semua dibawa semakin dewasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup. Yes. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab dia hidup. Kita bawa gaya worship aja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Musik saja, sekso silakan. Haleluya, amin. Kau baik Tuhan, kau baik. Yes Lord. Amin saudara, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan alat tiup, amin saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan mengurapi orang yang memainkannya pula, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu saudara. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan, saudara lihat malaikatnya santai-santai aja saudara ya. Santai kali, orang semua udah ketakutan saudara ya. Ada yang mungkin celananya sudah basah saudara ya. Gentar ketakutan saudara. Wah, malaikatnya santai aja. Malaikat akan berurusan dengan santai kepada orang benar. Amin saudara. Janganlah kamu takut. Dia katakan kepada perempuan-perempuan ini, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi saudaraku, ada kemungkinan karena Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia mampu memasuki ruangan tanpa dibuka pintu walaupun ruangannya terkunci. Maka ada kemungkinan sebelum batunya diguling pun dia udah keluar. Amin saudara? Enggak bisa. Kuasa kebangkitan itu dibatasi oleh batu 2 ton. Enggak bisa kebangkitan Tuhan itu dibatasi oleh 30 prajurit gagah perkasa. Sekalipun mereka adalah prajurit pilihan, penjaga daripada istana, pas pampres. Enggak bisa saudara. Rencana kebangkitan Tuhan Yesus dihalang-halangi oleh segala siasat daripada imam-imam yang telah licik. Nah sekarang kita perhitungkan kenapa imam-imam, apa sih semuanya yang membuat imam-imam itu sampai sebegitu rupa mencoba menghalang-halangi rencana Allah. Apa yang diperkatakan Tuhan Yesus itu mau dihalanginya untuk agar kiranya batal, gagal, tidak digenapi. Saudara, disinilah kita melihat sedihnya bahwa orang percaya di zaman itu bahkan level pimpinannya sudah dikuasai suatu roh yang namanya roh duniawi. Kita lihat slide berikutnya. Para imam hidup dalam kemewahan jauh di atas rakyat biasa. Oh saudara, seperti itu jadinya. Awalnya perjalanan orang bisa mulus, bisa tulus, tapi lama-lama ketika semakin diberkati, dia nggak tahan lagi melihat yang namanya rupiah atau dolar. Rupiah dan dolar bisa juga membuat kita ini bergetar, saudara ya. Ambil enggak ya? Amin, saudara. Dan itu persis yang terjadi. Dan kita hubungkan ini dengan upaya Tuhan Yesus untuk menyucikan bait Allah. Karena apa? Dia lihat, loh ini kok udah jadi jual beli semua ini. Ini kok jadi begini. Dan dia tahu ini adalah hak dia. Dia kata ini rumah Bapakku. Kok kalian ngapain di sini? Satu hari Tuhan Yesus mengamuk, saudara ya. Kemungkinan besar ketika Tuhan Yesus itu pagi-pagi datang untuk berdoa di hadapan Tuhan ya, di hadapan Bapa.
kemungkinan dia dituntun oleh Roh Kudus. Jadi perbuatan ini bukan suatu amarah dari dagingnya. Dia mengambil seperti tali diikat dan dia bawa, dia hajar. Jadi saudara, imam-imam sudah terima setoran dan akhirnya berlimpah-limpah berlimpah-limpah kekuatan finansialnya. Dan kalau orang berlimpah kekuatan finansialnya, apa yang terjadi, saudara? Dia akan sanggup membeli apa saja yang dia inginkan. Bukankah itu juga, saudara, yang membuat malaikat terang Lucifer itu dia jatuh karena apa? Dagangnya begitu fasih, begitu lancar, begitu hebat. Dan akhirnya dia tidak tahu lagi membatasi dirinya. Saudara, mereka ini cenderung adalah orang-orang Saduki. Orang Farisi adalah orang yang sangat tergila-gila akan Taurat, akan firman Tuhan. Sedangkan orang Saduki adalah orang yang cenderung itu menguasai sistem peribadatan di bait Allah. Tapi kita melihat satu gambaran yang begitu kontras, bahwa di tengah-tengah bait suci justru ditemukan kuasa duniawi telah bekerja, dan kuasa inilah yang mendorong sampai Tuhan Yesus disalibkan. Saudara yang kasih Tuhan, adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita di hari ini untuk kita bawa terus sepanjang tahun ini. Kalau kita diberkati, itu dia saudara ya, mau kita apakan semua berkat yang Tuhan beri itu. Amin saudara. Kalau kita diberkati, beranikah kita berjanji, janji setia, janji sumpah di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak akan menyimpang daripada jalan. Amin saudara. Kalau kita diberkati, apakah kita mau dan bersedia untuk memberkati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kita? Amin saudara. Saya percaya kalau Tuhan hari-hari ini menuntun gereja kita akan kebenaran ini, itu artinya di hari-hari yang ada depan engkau akan diberkati. Oleh karena itu dia punya maksud untuk terlebih dahulu membekali engkau dengan prinsip-prinsip, sehingga pada waktu engkau dibekali itu semua tidak membawa hidupmu menjadi sia-sia. Berapa orang di sini yakin percaya hidupmu pasti diberkati dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita lihat sedikit lagi saudara mengenai kuasa duniawi yang bekerja itu. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Setelah mereka melihat malaikat, mereka semua lari dan mereka menuju kota Yerusalem, dan sampailah mereka di hadapan imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Aduh saudara, lagi-lagi saudara,
operasi tangkap tangan saudara ya. Ketahuan, aduh, kok bisa lah tua-tua di bait Allah. Bukan imam-imam level-level biasa, imam-imam kepala saudara, berunding-berunding gimana caranya ya. Yang benar aja saudara, kabar yang disampaikan kepada mereka apa? Tuhan, Pak, kuburnya kosong, kami melihat malaikat. Dia sudah enggak ada lagi, jasadnya sudah enggak ada lagi. Enggak juga bertobat saudara. Kuasa duniawi yang level seperti apa ini? Malah, coba kita pikirkan dulu ya, berunding dulu mereka. Dan akhirnya, tambah lagi dosa mereka saudara. Padahal Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib sudah bilang apa? Ampuni mereka. Benar saudara? Apakah itu mungkin hanya berlaku bagi prajurit-prajurit? Mungkin untuk semua mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan Yesus pernah katakan setelah diampuni, dia katakan, don't do it again. Jangan diulangi lagi. Dan mereka ulangi lagi. Setelah Yesus bangkit pun diulangi lagi. Oke, apa yang mereka lakukan? Memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam. Astaga. Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah pertanyaan, nanti kami kayak mana Pak? Disembelihlah kami oleh Pontius Pilatus, dia yang suruh kami jaga. Kami tertidur, lalu dibawa lari lah. Kalau menurut versi cerita ini. Kami bagaimana? Nah itu pun saudara bisa, ada caranya. Apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, tenang. Nanti saya yang ngomong. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Betapa menyedihkan. Olan hebeng gitu ya, kasih duit aja. Ya. Cuan boleh karena bapak ini namanya juga cuan saudara ya. Amin saudara. Cuan boleh saudara ya. Tapi ada batasnya, amin saudara. Kalau tidak kita tetapkan batas, cuan akan menghancurkan kita. Ini semua yang dikisahkan adalah imam-imam. Imam-imam itu di zaman sekarang namanya pendeta. Maka jadilah mereka pendeta-pendeta cuan. Tapi sebentar lagi kalau Bapak Edward menjadi pendeta, pasti tidak akan menjadi pendeta cuan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Baiklah kita ke hal yang positif. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita semua harus mati terhadap semua keduniawian dalam diri kita. Amin saudara. Harus kita matikan semua itu. To mortify. To mortify artinya saudara ya, kita itu harus bunuh dia, tikam dia. Amin saudara. Tikamlah semua roh duniawi itu. Amin saudara. Katakan oh sorry. Ya, tidak. Kamu sana aja. Lama-lama dia mati sendiri saudara, karena dia enggak dikasih makan. Maka saudara kalau kita terus menerus melewati tahap-tahap itu, jadilah kita persis yang dikatakan Rasul Paulus, kita akan benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Mengenal di sini artinya benar-benar kita bisa identifikasi bahwa diri kita telah sepenuhnya, minimal kita sepenuhnya mencoba, amin saudara, untuk berjalan sesuai teladan yang telah Dia berikan bagi kita. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Musik saja, mari kita angkat tangan kita. Oh, Rabashandara Labarabara. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu hari ini, kembali Kau berikan pada kami the spirit of resurrection, the power of resurrection, kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga dalam diri kami Tuhan muncul kuasa, keyakinan, keteguhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung, bahwa kami telah pernah mengalami segala sesuatunya. Kami pernah mengalami kekecewaan, kami pernah mengalami kepahitan, kami pernah mengalami kemiskinan, tapi dalam semua itu ya Tuhan, kuasa-Mu lah yang bekerja mendorong, membangkitkan kami ya Tuhan. Berikan kami pada hari ini semangat yang baru, konsep yang lurus, pikiran yang penuh kecerahan ya Tuhan. Biar sekalipun ada di tempat ini umat-Mu membawa beban-beban berat, Engkau melepaskan semua beban yang ada pada kami dan melegakan hidup kami. Saat ini biarlah pengurapan Allah, oh rabar-rabar itu turun ke atas kami, membangkitkan setiap kami. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup ya Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dengan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Terima kasih. Bersyukur padamu apabila Kau Tuhan telah membawa kami ke tempat ini hari ini. Sepanjang minggu ini Kau sertai kami dengan cara ajaib luar biasa. Bagi umat-Mu, hamba-Mu yang merindukan tanda daripada-Mu, Kau berikan mereka tanda. Kau berbicara, berkomunikasi dengan setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami memiliki kepastian bahwa ada sesuatu yang baik di depan kami. Dan pasti Allah memberkati kami. Allah memberkati kami secara ekonomi, memberkati kami secara fisik, jiwa kami disegarkan, dan roh kami senantiasa melekat padamu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari kebangkitan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam, siri fasad, rumah doa Jabu Bolon, rumah doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membawa persembahan buah sulung sebagai wujud ungkapan ucapan syukur serta respon kita atas penyediaan Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya mulai hari ini 31 Maret atau di sepanjang bulan April 2024 dengan memasukkan persembahan buah sulung ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya, serta terbuka juga untuk umum. Akan dibuka kelas Kom seri 200 kelas online yang akan dimulai tanggal 5 April 2024. Diadakan setiap hari Jumat pukul 18 sampai 20 WIB. Syarat untuk mengikuti kelas Kom seri 200 yaitu sudah lulus Kom seri 100. Dan akan dibuka juga kelas Kom seri 100 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB. Kelas Kom seri 100 ini dimulai tanggal 7 April 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam
Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Paskah merupakan peristiwa kebangkitan, yaitu kemenangan Yesus atas kuasa maut dan kegelapan, membebaskan manusia dari berbagai ketakutan, kekhawatiran, dan frustasi. Sebab maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, kita telah ditebus. Selamat Paskah. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pengkhotbah kita, Bapak Gembala kita cepat ini, yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. 1. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu, setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar yang ada. Ibadah 01 FA 01 dilaksanakan pada setiap hari Rabu, tetapi pada minggu ini kita adakan di hari Kamis di jam 7 malam di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3. Dan ibadah FA 02 GB Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 yang bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dengan Bapak Edward dengan nomor telepon 0813 6545 4703. Yang ketiga, jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya di rekening Jemaat GBI Stomo Tower dengan nomor rekening 54604197176 Bank BCA. Yang keempat, jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Stomo Tower. Jemaat juga dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan agar dapat menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stomo Tower atau dapat scan barcode di banner yang di depan. Yang terakhir, gedung Stomo Tower menerapkan peraturan ibadah dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami mengingat kebaikan-Mu begitu besar buat kami, sehingga Engkau pada hari ini ya Bapa sudah naik ke surga bersama ya Bapa penebusan-Mu buat kami ya Bapa. Setiap dosa kami ditebus ya oleh darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kemenangan sudah kami raih melalui Engkau ya Bapa. Sehingga Engkau ya Bapa menjadi satu tujuan kami ya Bapa, yaitu sama seperti Engkau ya Bapa. Dan menjadi contoh ya Bapa bagi setiap kami ya Bapa, supaya bisa berjalan bersama-Mu dan sama seperti-Mu ya Bapa, dan membuang semua kedagingan kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, setiap tuntunan-Mu ya Bapa itu tidak akan sia-sia ya Bapa. Karena kami punya Allah yang hidup, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti ini. Pada hari ini ya Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Bapa itu menjadi ukupan yang harum di hadapan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ya Bapa, itu bisa membuat Engkau bersuka cita. Karena kami selalu siap ya Bapa memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga bisa membalasnya dengan kasih kami kepadamu. Karena Engkau begitu besar kasih-Mu ya kepada kami ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan melalui hamba-Mu gembala kami Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Biarlah kami selalu ya Bapa membawa firman-Mu itu dalam hati kami ya Bapa. Berjalan bersama kami, hidup bersama kami. Karena firman-Mu ada dalam hati kami ya Bapa. Biarlah kedagingan kami sekali lagi kami matikan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami ya Bapa selalu bisa naik level bersama-Mu ya Bapa. Makin hari makin baik ya Bapa. Dan jadikan kami ya Bapa surat Kristus yang bisa dicontohkan bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu ya Bapak Andrew Tobing dalam setiap pekerjaannya, setiap pengajarannya, visi dan misi yang terbaik Engkau berikan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Kesehatannya Engkau jaga ya Bapa. Dalam pemimpinannya sebagai guru besar di STT Pelita Kebenaran ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, tidak akan ada sia-sia bila setiap kami mengharap kepadamu ya Bapa. Yang ada ya Bapa, yaitu damai sejahtera yang Kau berikan ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kiranya Engkau juga menjaganya, Engkau juga melindunginya ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Engkau lindungi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terutama keluarga besar ini ya Bapa, Engkau lindungi ya Bapa dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami juga mohonkan ya Bapa perlindungan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, Engkau lindungi, Kau sertai ya Bapa dengan tanda-tanda yang ajaib. Mujizat-mujizat yang Kau berikan yang sungguh dahsyat Engkau berikan buat kami ya Bapa. Kesembuhan Kau berikan buat kami ya Bapa. Kelepasan Kau berikan buat kami ya Bapa. Dan kami percaya bila ada yang mengharapkan pertolongan-Mu ya Bapa, Kau tolong ya Bapa. Kau tolong. Kami percaya Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami ya Bapa. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kami. Karena kami punya Allah yang hidup. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang butuh pekerjaan ya Bapa. Kau beri pekerjaan yang terbaik ya Bapa. Bapa, Kau berkatilah hamba-hamba-Mu yang ada di pusat Bapak Insinyur Niko beserta dengan tim. Berkatilah senior pastor kami Bapak Bambang Yonan. Berkatilah eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajetno. Asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase, Bapak Ferry Joshua. Kiranya rahmat-Mu selalu menyertai mereka. Kesehatan yang daripada-Mu Engkau curahkan kepada mereka. Setiap visi-misi yang Kau terbaik Engkau berikan buat mereka ya Bapa. Biarlah mereka ya Bapa itu selalu mendengar setiap kata hati-Mu ya Bapa. Dan berjalan bersama-Mu ya Bapa untuk memajukan GBW Medan Plaza ini ya Bapa. Dan kami percaya setiap rayon 4 ini Medan ya Bapa, dalam pimpinan hamba-hamba-Mu ya Bapa, makin banyak penuaian jiwa ya Bapa. Revival terjadi. Revival terjadi.
Bapa, kami percaya GBI Stomo Tower juga akan terjadi pelipat gandaan ya Bapa. Bangku-bangku yang kosong itu dipenuhi lebih lagi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, lawatan-Mu ya Bapa, memberikan buat kami 100 jiwa ya Bapa. Kiranya Kau kirimkan jiwa-jiwa ya Bapa, untuk kami layani ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, untuk kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapa. Salom, salom, salom Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Sentosa buat kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapa. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, Bapa akan memberkati lebih berlimpah lagi. Dan salom-Mu ya Bapa, Engkau curahkan pada negara, setiap negara yang bertikai ya Bapa. Sehingga ya Bapa, damai-Mu akan Engkau curahkan buat mereka ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, Shalom-Mu juga ada di Indonesia, negara yang kami cintai ini ya Bapa. Dan Shalom-Mu ada di setiap GBI Medan Plaza ya Bapa, terutama di GBI Stomo Tower ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya penyertaan-Mu ya Bapa, mulai hari ini sampai minggu yang akan datang ya Bapa, itu Engkau selalu melingkupi kami dengan kepak sayap-Mu, tangan-Mu, dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam pengasihan-Mu ya. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami rindu berkat daripada-Mu. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah dengan penuh iman percaya. Bawalah bersama denganmu pada hari ini damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Bapa kita di surga, cinta kasihnya oleh putranya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah penuh kuat kuasa, itulah semua menjadi milikmu siang hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Dan berkati berlimpah-limpah saudara, shalom. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh langsung masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar dan melalui transfer bank, melalui mobile banking Bapak Ibu masing-masing. Sampai berjumpa di minggu depan di bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
mengampuni